Halo ya, oke. Selanjutnya kita akan coba implementasi Redux ya. Jadi kita ini anggap sudah done dulu. Git berarti ini ntar dulu. Oke, biarin git commit, git add dulu. Git commit feature integration API login. Oke, sudah ya. Biarkan ini tinggal data aja. Nah, sekarang kita harus menambahkan Redux dulu. Kita harus install React Redux-nya. Supaya kenapa? Sebenarnya kita menggunakan local storage kemarin aja sudah bisa gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman, kita ada materi Redux ya. Jadi harus kita implementasikan di tugas akhir ini. Oke. Setelah kita pastikan sudah menginstal Redux, nah ini ya. Oke. Pertama kita akan pusatkan kalau kita di video atau materi, waktu itu saya buatnya di apps ya foldernya. Kita Redux kita boleh store atau saya sebutnya ini sebagai store gitu ya. Sebenarnya penamaannya bebas, teman-teman mau apa. Boleh Redux, boleh apps atau boleh folder lainnya. Nah, di sini kita akan fokuskan store ini kita pecah lagi, teman-teman. Sebenarnya saya juga ini sambil ngeliat tutorial video yang sudah saya buat ya. Nah, di sini kita ada namanya index.js. Kemudian kita akan bagi per modulnya nanti. Per modul atau per ini modules ya, per modul ya. Jadi akan kita bagi nanti misal ada out, kemudian ada produk, nanti ada di sini. Jadi ini sebagai pusatnya. Jadi persis sama feature yang kita buat di sini ya. Feature-nya apa gitu. Konteksnya di situ. Nah, yang akan kita siapkan adalah data out di sini ya. out.js. Modul out gitu ya. Nah, kita akan implementasiin datanya nanti initial. Oke, kita cek dulu ya. Initial state atau kita sebut ini sebagai state aja. State. Nah, state-nya ini data apa aja yang teman-teman mau simpan misal. Kebetulan misal di sini user gitu ya. Kita asumsikan objek dulu aja. Lalu kita harus bikin reducer-nya gitu ya. Reducer ini. Jadi kita bikin atau mau dipecah-pecah aja ya biar kerjanya lebih enak gitu. Out th. Nah, di sini ini ada index. Ini ada reducer. Oke, kita masukkan ke dalam out gitu. Coba cek dulu ya. Sebenarnya ini satu file boleh, tapi saya coba pecah gitu. Nah, ini ada status ya, status lah kita sebutnya gitu. Ini yang udah nggak kepake, kita close aja dulu. Nah, ini kita ada reducer dari user, ada juga status. Nah, kita sepakatin aja, daripada dipisah state sama reducernya, kita fokus ke satu aja. Kita sebut sebagai reducer ini sebagai index. Nah, state-nya nggak jadi ya. Nah, kita pecah lagi, atau bagusnya per nama file aja deh. Out, sorry ya. Ini biar kalian nggak terlalu bingung gitu. Ini saya hapus saja. Nah, oke, kita out. Kita punya state, kemudian kita bikin reducernya jadiin satu aja sama state. Kita konsepnya sesuaiin dulu nih, use counter karena ini kebutuhannya mau nge-counter. Nah, berarti
kita bikin reducernya use store, gini aja, use store out gitu ya. Oke, kita bikin reducernya store out. Ini kita sebut state-nya ya, state-nya di sini. Oke, initial state. Nah, kita sebut state. Nah, gini ya, harusnya seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada namanya action. Oke, kita coba gini. Nah, di sini kita pakai switch case, switch dari si state-nya, nanti by case-nya. Nah, state ini itu sebenarnya action ini sebenarnya punya type. Kita coba define aja cons, langsung kita ada strukturnya aja. Kita kan sudah belajar, jadi kita implementasikan tipenya apa, sama satunya value-nya apa gitu. Nah, di sini. Oke, jadi kita memastikan tipenya apa. Nah, di sini berdasarkan tipe switch case. Oke ya, tipenya apa, misal apa ya, konteksnya kan ini out, berarti ini menyangkut data user ya, out user. Seperti ini kita pakai kapital sebagai pembeda tipe ya. Oke, lalu case nya apa nih? Nah, kita kembalikan semua value state yang sudah kita define. State ini ya, harusnya ini titik 2 berarti. Oke, state. Kemudian harusnya sama dengan itu, kok nggak bisa dengan dah. Kemudian state count. Nah, apa yang mau dirubah teman-teman? Misal di sini data user ya, kebetulan di sini user nih, jadi dapat dari, harusnya action.value-nya. Yang mau dirubah apa? Yang dirubah adalah state dot user. Ini karena butuh value meter dari sini, berarti kita nggak butuh state, tapi butuhnya langsung value-nya. Oke, jangan dipecah deh biar enak. Action.type sama action.value. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini TypeScript saya ngebaca switch case-nya return ya, return. Nah, harus seperti ini penulisannya. Oke, ini nggak apa-apa, ini TypeScript saya aktif action katanya. Oke, udah harusnya gini. Oke, nah kalau switch case itu berarti kita harus ngeset defaultnya juga nih teman-teman. Seharusnya ada defaultnya gitu, karena kalau defaultnya ya kan dia nggak punya, misal nggak ada case apa-apa, ya udah kita kembalikan semuanya aja gitu. Defaultnya berarti titik 2 return. Ya udah, kembalikan aja utuh state-nya. Oke. Kemudian
kenapa ini error Mas Yan? Oke, pada penulisan saya yang salah. Kita mendapatkan row function ya ternyata. Oke ya, sudah benar semua. Oke, teman-teman ini ya, kalau ada konteks di sini state sama dengan inisialis, sebenarnya itu value. Oke, di sini ini kita pakai kita kembalikan state-nya ya. Itu aja langsung. Oke, harusnya udah benar. Kita jangan lupa export default si use store out-nya atau reduce-nya ya. Oke, reducer kalau teman-teman belum familiar, ini state-nya. Oke, lalu setelah ini kita harus kemana? Oke, kita coba dulu. Oke, kita pastiin dulu ya untuk mengingat lagi. Kenapa sih kok ada state di situ? Ini dianggap nggak ada, nanti jadinya cuman gini aja. Nah, untuk mengakali atau mempertahankan si name ini, maka teman-teman perlu teknik destructuring ini. Jadi supaya value, jadi kita butuh mempertahankan kalau bentuk objek kan teman-teman ini ingat konsepnya kayak useState kemarin ya. Jadi kalau dia ada key lagi, itu harus kita caranya titik-titik seperti ini. Karena kalau enggak nanti dia dianggapnya objek baru. Nah, tinggal ini aja. JavaScript itu agak unik memang seperti itu. Oke, kemudian setelah kita define di reducer, nah selanjutnya kita akan implementasi Redux-nya nih teman-teman. Oke, langsung aja di akhir ya. Oke, kita akan coba panggil ini di dalam store-nya. Import, jangan lupa import dari si Redux from Redux-nya mana? React Redux. Kita mau import apa? Kita mau import oke, coba kita cek combine ada nggak? Combine apa itu? Combine reducer. Lo kita kok baru install React Redux ya? Oke, kita harus install satu lagi Redux. npm install Redux. Oke, ini dari Redux-nya, combine reducer sama create store. Oke, bentar, ini biar ada konteksnya gini deh, reducer out gitu aja. Oke, kemudian import juga dari si reducernya. Kita define apa tadi? Reducer out, use reducer out. Nah, ini konteksnya lebih jelas. Use reducer out. Nah, import from dari harusnya model out.js. Nah, gini. Oke, kalau sudah jangan lupa bikin variabel const. Kemudian kita define dulu rootnya dari si combine reducer tadi. Nah, ini root reducer ya. Root reducer. Oke. Nah, kita harus define dulu nih. Kita bikin inisial, ini jangan user lagi. Jadi tinggal user misal atau out dari sini. Oke, jadi kita bikin inisialnya namanya out ya. Lalu const store-nya create store ya, create store
panggil si root reducernya. Oke, jangan lupa kita ekspor juga, export default, harusnya tinggal gini aja sih. Nah, udah, ini harusnya udah bener. Oke. Nah, nanti kumpulan dari reducer per modulnya kita kumpulin di sini. Nah, ini kita beli konteksnya out, sama-sama out. Oke, sekarang gimana cara implementasiin lagi? Oke, setelah itu kita perlu tambahan nih kayaknya. Bentar. Oke, nih biar nggak bener kayak gini, error. Oke, bener. Oke, ya, itu saya. Jadi intinya gini, setelah kita buat file ini tapi teman-teman wajib kita harus buat import dulu. Import namanya combine compact element untuk React DevToolnya, Redux DevToolnya, sorry ya. Tapi seandainya kita nggak butuh ini juga sebenarnya bisa. Saya komen dulu komposnya. Oke, lalu ini kita sebut sebagai namanya adalah middleware. Yang middleware tadi serahkan sebuah cuma kita namanya yang kali ini itu karakternya ya bisa di index.js paling coba luarnya ya, atau ya app.js ini boleh yang gimana ntar ya. Oke, kita cepetin aja biar cepet ya. Teman harus import dulu kompor dulu ya bel. Oke, ini penjelasan saja saya cepetin. Saya text.import. Nah, kita langsung fokus ke sini. Import provide dari mana? Nah, kita harus ngimport ini ke paling parent ya. Saya pengennya di index aja. Jadi import apa yang akan di-import? Si store kita. Store ini udah dari index ya. Store, kalau saya tulisnya store gini berarti dia akan mengacu ke index gini. Oke, indeksnya tadi apa? Ini ya yang harus dihapus. Oke. Selanjutnya kita harus panggil React Redux-nya. Oke, jadi kita harus import lagi, import dari React Redux-nya. Yang kita import apa? Providernya. Oke, kemudian ditutup dan nah ini ini ada di dalam app ya. Bisa ya, keluar ya. Saya ini cara menggunakan contohnya adalah komponen counter. Nah, berarti saya pengen apapun yang ada di harusnya yang ada di dalam outlet ini. Etapnya ini berarti dia di apps ya. Dan seisinya. Oke, ini dong. Oke, bisa ya. Dibungkus provider. Oke, kalau udah. Oke, bisa ya. Oke. Bentar. Kita harus nambahkan lagi providernya. Sebentar. Saya agak sedikit lupa ya. Providernya udah benar, tambahin store. Oke, persis. Nah. Oke, di sini udah muncul ya, teman-teman. Oke, sekarang setelah kita mendefine ini, nah kita perlu membungkus ini dengan provider. Kita taruh di sini ya, provider. Nah, jangan lupa ini sama juga dia punya property store. Store ini dari sini. Oke, kalau sudah kita akan coba memanggil value out ini ke dalam pages login kita gitu. Nah, dimana ini kita komen dulu. Kita komen. Nah, kita butuh
provide tadi butuh ini ya, cara manggilnya gimana. Angka 0 itu value. Coba kita cek dulu. Nah, kita di sini diharuskan, coba bentar. Stringify error Mbak saya. Kemudian Oke. Jadi kita harus menggunakan use selectornya ya. Jadi kita import dulu. From React Redux kita panggil use selector. Nah, ini penting banget nih, jangan sampai ketukar. Cons di sini kita panggil sebagai use sebagai statecon ya, kita panggil dia sebagai gini aja deh, store out. Nah, udah gitu. Panggil use selectornya dari mana kita mendapatkannya. Nah, ini sekali lagi state di sini ada callback function ya yang ngembaliin. Nah, teman-teman mau ambil apa di sini? Bentar ya, kita simak isinya ya ini. Oke. Kalau sudah, coba saya state. Nah, kita harus panggil state ini itu dari mana? Dari sini yang kita define tadi ya, out ini. Nah, maka state.out harusnya isinya mana? Ini. Nah, ini biar store out. Nah, dan biar sama deh. Ya udah, gini aja, out. Di sini state out. Nah, udah. Kalau sudah On dulu, coba ceiling tab-nya nggak boleh. Coba saya teman angka ini dari si reducer tadi nih. Saya benar apa? Sorry. Oke, state ya. Nah, kita akan handle atau ngambil sini ya. Misal ini ada name, isinya Tommy. Oke, seperti ini. Terus di sini ada wording, isinya hello. Nah, seperti ini. Kita akan coba eksekusi store out ini ke dalam function di sini. console.log. Nah, kita panggil dulu ini. Oke. Kita buka mana? Oh, ini. Kita buka di sini ya. Kita ke halaman login dulu. Oke, kita asumsikan ini diisi dengan benar. Oke, nah kita udah dapat nih datanya teman-teman. Dapat si user name sama wordingnya. Jadi teman-teman tinggal butuhnya apa gitu. Nah, misal ini kita baru nge-read dari isi ini gitu lah. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menginjekkan data ke dalam user ini gitu. Nah, itu gimana caranya? Oke, kita akan bikin sebuah method harusnya nanti. Oke, dispatch. Oke, kita akan coba bikin Oke, dispatch increment ya. Nah, ini kita tinggal panggil increment ini, kita define di mana. Oke, coba cek dulu. Use selector select account. Dari select account ini dari mana kok dia tahu? Dispatch, use dispatch. Oh, jangan lupa panggil. Oke, ini ngansekusi. Oh, paham aku. Nah, dispatchnya kita panggil. Increment itu harusnya, coba kita cek lagi di video saya. Kita cek dulu. Oke, thank you dan Oke, kita cek dulu. Oke.
harusnya ini ada di mana, kode backend React Hook not express React use implementasi misalnya ini ya. Kita coba cek. Search ini use effect dulu. Search ini ada. Ini kita coba implementasikan. Nah, oke, konteksnya udah bener nih. Oke, ini berdasarkan, nah ini udah pakai Redux ya. Kita cek lagi use selector. Oke, countnya udah dapat. Nah sekarang PR kita nge-trigger dispatch. Value-nya. Nah dispatchnya kita harus install. Berarti kalau manggil stage-nya kita harus pakai ini ya, use selector. Sedangkan untuk nge-trigger action-nya kita harus pakai use dispatch. Redux biar nggak bingung. Store. Nah kita bikin const dispatch dari use dispatch. Oke, seperti ini. Kemudian, nah teman-teman lihat nih di sini dispatchnya ini membawa tipe sama value-nya. Teman-teman mau ngubah apa gitu. Nah coba kita cek di sini ya. Usernya akan kita ubah. Dimana setiap saya panggil di sini harusnya nanti berubah sesuai. Nah di sini kita akan type-nya apa, tipenya out user, dimana value-nya langsung kita inject dari sini. Value-nya kita inject langsung yang tadi name hello. Apa ya, kita inject ini string ya teman-teman. Oke, kita coba add. Nah sekarang wordingnya jadi hello. Nah kita akan coba comparekan data sebelum dan data sesudah. Sebelum, oke, yang sesudah nggak ada ini. Oke, kita reload lagi, kita ganti, coba masukkan email. Nah yang sebelum itu ada user Tommy. Nah yang kedua itu harusnya itu sama juga gitu ya, kita injectnya Tommy gitu. Nah sekarang PR-nya adalah kalau ini objek, oke, use.value kita coba sekali lagi. Oke, name-nya masih Tommy ya. Coba kita inject yang wording dulu deh. Switchcat wording. Wordingnya kita guys isi Tommy Mandala Putra gitu ya. Oke. Terus kalau ini wording, dia ngisi state wording dapat dari action.value. Nah harusnya seperti ini. Coba kita cek lagi. Oke, kita coba cek lagi. Nah wordingnya belum berubah ya teman-teman, kenapa? Coba Kalau di sini reducernya punyanya name, ya udah berarti saya ngambil punya name. Tapi kalau konteksnya kayak di header tadi, saya bisa manggil lebih dari satu si reducernya. Dengan catatan, ya udah berarti saya user apa. Kalau di sini reducernya punyanya name, ya udah berarti saya ngambil punya name. Tapi kalau konteksnya kayak di header tadi, saya bisa manggil lebih dari satu si reducernya. Dengan catatan teman-teman harus arahkan sesuai kombinasi di sini. Kalau name ya name, header. Kalau yang variabel lainnya ya sesuaikan dengan variabel yang teman-teman buat. Oke, name. Nah di sini ada dua contoh saya buat dengan tipe objek sama reducer yang bentuknya
hanya string biasa, tipe string biasa. Nah, seperti ini. Maka teman-teman disesuaikan, kalau objek mau ya kita harus menyesuaikan, berarti cara mengambilnya bentuknya juga objek. Nah, kalau seandainya misal konteksnya adalah data ini kan harusnya nggak ada ya, harusnya kalau kita paksakan ya dia nggak keluar apa-apa gitu. Nah, di sini nggak ada efek apa-apa, memang nggak kelihatan karena si data ini sendiri sebenarnya di konstanta ini nggak ada, kecuali kalau kita tambahkan data sebuah array yang ada ID 1. Oke, meledak semua. Nah, di sini state-nya udah nggak rubah. Oke, langsung kan dengan ini root reducernya kak. root reduce ini. Yes, ini Oke. ya. Jadi counter supaya kalau di back end itu namanya microservice, kalau di front end saya lupa ya namanya. Ya, membedakan nanti ada counter root guna check, saya guna count. Nah, udah dengan use selector dari si Redux-nya. Nah, kalau udah, maka panggil dulu use selectornya. Nah, tipe data di sini itu disesuaikan. Kalau tadi konteksnya adalah objek, ya teman. Oke, berarti sorry ya, di sini sedang hujan, jadi kita coba lanjut lagi. Gini. Jadi kita pastikan kalau ini itu bentuknya adalah objek ya. Bentuknya objek. Jadi pemanggilannya harusnya di sini juga objek, teman-teman. Nah, yang mau kita panggil apa? Misal dari out itu punya user sama wording. Oke, jadi kita cek dulu user sama wordingnya. Oke, kita hiraukan dulu dispatchnya ya. Kita coba hasilnya apa gitu. Nah, ini ya hasilnya, kita udah bisa nangkep kalau dia state-nya 1 ya udah teman-teman tinggal panggil aja sesuai dengan state-nya gitu. Karena ini objek, jadi ya kita bisa dengan teknik destructuring gitu untuk membacanya. Nah, sekarang tugas kita itu harus nginjek atau ngubah si name atau data tadi itu menjadi data baru. Datanya ada kan tuh. Oke, sebentar ya. Kita coba kembali lagi mengingat video yang kita buat. Kita dalam tanda kutip si konstanta ataupun variabel yang mau teman-teman buat nih, atau teman-teman ubah. Use dispatch itu ketika teman-teman mau merubah sebuah value. Nah, saya beri aliasnya adalah dispatch. Dispatch itu sendiri ini ya konteksnya, meskipun kita cuma ngimportnya sekali, tapi Redux itu ngerti kamu itu ya tadi, karena kita butuh pembeda, yaitu kita butuh menyediakan action. Oke, di dispatch ini harusnya sudah benar dispatch ya. Nah, tadi pemanggilan dispatch itu sendiri adalah sebuah objek ya, ada tipe sama value-nya. Oke, kita akan coba create JSON stringify. Alhamdulillah. JSON stringify dari si user sama wording ya. User sama user ya, khususnya user, sini wording. Alhamdulillah. Oke, kita cek lagi. Nah, ini muncul nih ya. Nah, kita coba lihat di sini sebenarnya datanya udah berubah ya teman-teman. Nah, ini yang pertama Tommy. Ketika kita inject bentuknya seperti ini. Nah, ini misal saya inject dispatch 2 kali ya. Yang satu untuk ngubah wordingnya, yang satu user. Nah, di user itu kan bentuknya objek teman-teman. Harusnya ini tinggal action dot value juga. Oke. Nah, di sini bentuknya objek. Nah, di objek sini saya ganti name itu jadi hello, dibalik ya. Oke. Kita coba praktikan.
Nah, semula awal bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita inject, nah ini udah benar. Nah, kenapa kalau kita console log itu hasilnya kok nggak berubah ya? Ya karena yang pertama kali kita console log di sini itu keadaannya belum diubah gitu. Nah, sedangkan hasil di sini itu hasil update-annya gitu. Nah, ini udah berubah harusnya, teman-teman. Jadi, ini penggunaan dari si Redux sama React Redux ya. Oke, setelah konsepnya udah tahu, ini udah nggak butuh lagi kita hanya ngedefine. Nah, sekarang kita coba login ulang. Yang kita dapatkan itu adalah si data harusnya. Nah, kita akan coba nampilin datanya gitu. Oke. Alhamdulillah. Sorry ya teman-teman, saya sedang nggak enak badan jadi bersin. Oke, kita coba masukin password. Nah, ini sudah fetching API yang benar harusnya. Oke, sedang pending ya. Nah, ini dapat nih datanya. Dapat. Kita butuh semua aja. Jadi kita butuh role. Mana ya? Berarti kita define aja. Kita butuh role ID. Role ID butuh apa enggak ya? Tapi kita siapkan aja. Kita butuh role, kita butuh token, kita butuh ID gitu. Nah, kita define di sini. Role itu bentuknya objek. Awalnya kosong dulu. Terus ada token. Awalnya 0. Nah, di sini kita juga harus ngedefine ID usernya. ID-nya itu awalnya juga 0. Itu kita juga define 0 aja nggak apa-apa. Oke. Nah, si role ini nanti dia akan ngembaliin semuanya. Kita akan set di sini. Perintahnya apa? Perintahnya kita harus sesuai konteksnya, berarti di sini set out. Nah, set out ya. Set out nanti kita coba injekin semuanya berarti ya. Kalau gitu kita tampung aja datanya jadi satu deh nih. Gimana ya bagusnya, sebentar. Kalau ini state, ini ngedefine satu-satu ya nggak apa-apa. Set out. Nah, udah gini aja. Out ID set. Sepertinya saya cuman butuh ini deh. Berarti ini tadi hasilnya, berarti kita bikin objek aja. User. Nah, ini objek ya, isinya nanti isinya ada ID sama role. Oke, seperti ini. Tokennya kita pisah. Jadi sini set out token atau out token gitu aja. Out token kita spesifikin ini sebagai out token gitu aja dulu. Lalu di sini ada out user. Oke, jadi kita injekkan dulu ini untuk user udah benar, yang token untuk token. Nah, oke. Ini kok kelebihan. Nah, oke, kita akan inject token out. Oke. Sekarang kita coba dispatch. Kita panggil si tipenya. Tipenya out ini ya. Out token kita set dari data
harusnya apa ya tadi login, harusnya data.token, gitu ya. Oke, dia nggak bisa, berarti di sini value dulu, value-nya dari data.token, kemudian ada out user ini dari data. Nah ini ada 2 objek ya, masing-masing tinggal data.role. Oke, berarti ini ID dapat dari data._id. Lalu di sini dia dapat role-nya gitu, role titik-titik dapat dari data.role. Nah, udah. Harusnya yang titik-titik di depan. Berarti ini kan dapat dari role-nya. Role-nya ada apa aja? Oh, ID-nya bakal tabrakan ini, ID role sama sebentar. Oh, enggak. Benar. Jadi gini. Kita punya ID user dapat dari data.id_id. Kemudian kita punya objek role dapatnya dari data.role. Nah, udah seperti ini, harusnya udah bener nih. Sebentar. Ini tipenya, ini value-nya. Nah, ini kurang satu lagi. Oke. Nah, gini ya. Oke, kita coba tampilkan user ini udah nggak ada, jadi tinggal user dan token. User token ini kita coba tampilkan di Redux Store gitu ya. Nah, kita coba tampilkan di halaman login ya teman-teman. Atau ini nggak usah nge-redirect, nggak apa-apa, kita note dulu, nggak usah redirect dulu ke halaman home. Kita ambil data JSON stringify, ada user, kemudian ada juga token. Oke, kita cek. Oke, masih ngerekam ya. Kita reload. Nah, semuanya 0 dulu. Kita coba masuk pakai putra add marketid.com, masukkan passwordnya yang benar. Oke, sedang login. Nah, kita lihat kita udah dapet token dan ID. Oke, udah benar nih, dapat role. Udah benar, kita dapat semua, tapi kita belum ngeset ke local storage-nya gitu ya. Nih ya, local storage-nya belum. Nah, itu di set di mana? Kita harus ngeset di sini juga mesti. Set store. Oke, jadi di sini juga. Nah, supaya hasilnya sama, berarti kita inikan saja data ini juga punya destructuring_id sama token sama role. Oke, ini biar rapi gini aja, message data.message. Nah, ini kita butuhnya buat message di sini, kita pisah aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini response data.data. Oke. Nah, kita butuh token ya. Ini token kita tinggal panggil aja token.
kemudian kita di sini tinggal panggil underscore id, udah sama, role-nya juga udah sama, jadi lebih clean aja codingannya. Oke, coba diginiin dulu, coba biar clean ya. Oke, kita coba rapikan dulu. Nah, jadi kita ngeset id role. Nah, ini lebih clean ya. Kemudian di sini set local storage. Kemarin manggilnya tinggal local storage set. Nah, propertinya apa, teman-teman? Di sini token ya. Token kita masukin dulu token. Oke. Kemudian kita butuh data user nih. User ambil dari mana? Dari sini. Nanti dapat ID user sama nah seperti itu. Oke, kita coba ini di reload. Kita hapus ini, kita aktifin navigate redirect to home page. Oke ya. Oke, udah clean. Toas. Oke. Sudah. Oke, udah semua. Oke, kita reload. Untuk hasil ini nggak kita tampilkan di sini. Kita butuh home. Nah, kita akan nampilin datanya di sini, teman-teman. Ini fragmen kosong aja. Nah, jangan lupa kita harus import dulu from React Redux-nya. Kita ambil use selectornya, kemudian kita ambil value count. Nah, ini bisa structuring dengan use selector dari state-nya. Nah, state row function ya, callback function ngambil dari state.out tadi ya. Out ini ada di sini nih. Nah, oke, ini ada isinya user sama token. Oke, kita coba. Saya reload sekarang. Putra at marketid.com password. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, permasalahan aja adalah kalau objek nggak ketemu, teman-teman. Objek. Nah, perlu catatan intinya kalau di local storage maupun cookie itu harus di dalam bentuk string. Nah, kalau objek kan nggak bisa nih. Maka kita harus JSON stringify. Nah, kita injekkan dari sini. Oke, kita hapus lagi, kita ulang. Oke, kita login lagi. Nah, kita ulang putra at marketid.com password. Oke. Nah, di sini baru bisa terbaca datanya apa, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, ini udah benar ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita reload gini, ini null, teman-teman. Padahal di sini masih ada datanya. Nah, kita perlu handle semua itu ada di sini. Jadi kita panggil dulu local. Kita bikin sebuah variabel ya. Get data from local
storage. Oke, ini kita define null dulu. Nah, kita ambil dulu token const, yang paling mudah token dulu. Token dari mana? Dari local storage dot get, panggil si tokennya. Oke. Oke. Ini biar sama deh. Oh enggak deh, kebutuhannya kan beda. Oke. Nah, sekarang kita define di sini. Kalau dapat dari local storage, ya udah. Kita ambil dari token. Kalau nggak ada null. Nah, ini biar rapih gini aja. Kalau nggak ada null. Nah, ini biar clean. Sorry, ini bukan. Nah, ini token. Dah. Nah, karena value-nya udah sama, kita samakan saja. Propertinya udah sama ya. Token ini dapat dari sini. Kemudian kita harus ngambil data dari usernya. Usernya berarti, nah kita asumsikan user ini adalah objek kosong dulu. Berarti di sini kita ambil dulu dari local storage get item. Kita panggil ininya apa? User. Key-nya user. Tapi ini belum bisa kita ambil. Nah, caranya ini bentuknya harus kita parsing dulu ke dalam bentuk objek. Kalau begini ini hasilnya string, teman-teman. Nah, maka caranya kita balik lagi JSON parse. Kita balik yang string jadi bentuk objek yang sebenarnya. Nah, kalau nggak ada kita define null atau objek kosong. Karena ini objek kosong, jadi dah ini aja. Oke. Harusnya seperti ini udah benar. Nah, kita coba. Nah, kalau kita reload sekarang udah ada, teman-teman. Jadi meskipun kita nggak ada login, nah ini udah bisa ke handle. Kita masih existing dapat tokennya. Seperti itu. Oke, coba cek lagi ya. Coba kita hapus. Nah, sekarang udah balik ke null. Datanya udah nggak ada lagi. Nah, ini udah semua kita pusatkan di dalam storage. Nah, ini untuk ngesetnya di sini. Oke, kita cek lagi. Login. Nah, Putra ya tadi ya. putra@mail.com password. Nah. Oke, kita login. Email not registered. Ya juga. marketid.com. Nah, ini ya. Terus kita coba reload. Sekarang udah dapat datanya. Jadi sudah aman harusnya. Nah, PR kita setelah kita bisa login, ternyata tadi loading itu nggak ada reaksi apa-apa ya. Coba saya tambahkan, jangan overlay. Harusnya overlay itu terlalu, sebentar, kok kenapa tooltip ini? Progress bar, spinner nih. Kita butuh spinner aja deh. Spinnernya bagusan yang ini deh. Spinner grow. Nah, kita butuh spinner ini, kita panggil. Mana punya React Bootstrap. Spinner. Nah, ini ya. Kita akan tambahkan ini ke dalam button login. Ya, gitu. Nah, tapi kita harus bikin state lagi, teman-teman. State loading. Nah, state loading ini mending kita pusatkan atau jadi satu saja gitu ya. Sebentar. Karena loading ini kita butuh, menurut saya kita harus bikin store buat handle loading. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan, jangan pakai loading ini. Harusnya overlay ini ya, teman-teman, tapi nggak tahu kenapa kok ini jadi beda gitu, beda komponen gitu. Kok jadi tooltip gitu sih di sininya. Paginasi.
Sepertinya ini ada kesalahan dari bootstrapnya atau gimana, atau mungkin typo di sininya, di overlaynya typo deh, kita nggak tahu ya. Oke, coba table dulu, tos jadi tos. Oke, saya coba cari overlay dong. Overlay, kenapa kok overlaynya beda? Malah tooltip ini. Curiga saya. Dulu. Oke, kita pakai ini aja deh. Kalau misalkan kita nggak dapet, kita pakai overlay dari si salah. Overlay dari komponen sini. Overlay tadi saya baca overflow. Spinner, power. Oh iya, ini harusnya memang power di sini. Kok di sana tulisannya overlay tadi? Overlay. Oke, iya benar. Oke, kita coba bikin overlay. Overlay, example overlay per komponen. Sepertinya tidak ada. Oke, kita ini udah selesai ya. Kita akan fokus bikin overlay dulu. Ini nggak perlu lagi. Oke, sebentar. Kita mau memusatkan patch loadingnya jadi satu aja biar bagus, biar nggak terus neko-neko aneh-aneh gitulah. Oke, overlay CSS, overlay loading bootstrap. Coba kita cek dulu ya. Intinya kita harus nge-trigger loading ini gitu. Oke, nggak apa-apa lah, kita ngopi aja komponennya ini ya. Oke, ini bagus nih. Ini kita save dulu, git add, git commit, feature, adding redux step management. Udah gini aja, git push origin development. Oke, clear. Kemudian kita akan bikin loading dulu ya. Ini kita hilangkan dulu. Oke, kita akan bikin loading. Kita buat patch di sini atau komponen, karena ini kebutuhannya loading. Loading.jsx. Oke, intinya bikin itu loading. Paham aku. Berarti kita akan bikin export default function is patchnya loading aja, loading. Oke, nah kita langsung kembaliin aja utuh tag HTML nya. Jadi kita harus bikin ini dulu. Kenapa ada input submit? Oke, kita bikinnya overlaynya aja deh. Ini div-nya sini, ini sini. Nah. Oke, nah gini yang saya maksud. Kenapa error? Bentar. Kita copy dulu. Oh, ini gini ngopinya. Oke ya. Oke, ini biarin dulu. Jangan lupa
lupa kita panggil, berarti kita cuman butuh ini sih, kita cuman butuh wrappernya aja. Bukan, kita butuh overlay. Ini ya pengkondisian ya, div spinner add class jadi show, bisa sini. Terus div overlay jadi show juga. Oke, kita coba bikin CSS nya, berarti loading.css. Oke, kita taruh sini dulu loading.css nya. Kok JSX ini? Terbalik. Oke, loading.css. Oke, overlay sudah. Overlay loading underscore overlay biar beda ya. Oke, posisi fixed semuanya, tingginya backgroundnya ini visible hidden. Oke, kemudian ada spanner, kita copy aja ini. Oke, kita akan custom login. Nah ini gini, kita juga tambahin loading spanner ya. Oke, ini intinya nambah kelas show doang. Loader, nah ini loadingnya biar titik-titik seperti ini, tapi kita nggak perlu pakai loader, kita pakai komponennya bootstrap saja tadi. Import, berarti ini nggak butuh sebenarnya ya. Nah udah gini, import from React Bootstrap spinner. Nah spinnernya kita ambil dari React Bootstrapnya aja. Kita cari yang titik-titik ini, kemudian kita gantikan ini supaya CSS nya nggak banyak. Oke, seperti ini aja, harusnya cukup dengan 2 CSS itu aja. Oke, selain itu nggak ada. Nah show ini sebagai show overlay opacity 1. Coba ya kita kopikan yang ini, show nya kita copyin, show jadi muncul karena nge-trigger show. Terus ini loading spanner, ini jadi loading overlay. Nah ini spanner show jadi loading spanner show, jadi loading overlay show. Nah udah, kita bikin seperti ini. Oke, jadi kita tinggal nge-trigger true false nya aja berarti. Oke, ini udah bener nih. Nah sekarang kita pusatkan loadingnya di dalam apps aja ya teman-teman, mengingat lebih simple di sini gitu. Kalau untuk data-data kita fokuskan di index, tapi kalau komponen di sini. Apa tadi namanya, loading. Loading ini kita coba panggil aja langsung. Oke ya, loadingnya kita coba cek. Nah ini udah ada ya teman-teman. Jangan lupa kelasnya kita ganti dulu, kelas name. Nah sebenarnya tinggal tambahin show aja ini teman-teman. So ininya juga show berarti. Sebentar, kan kalau dia loading spinner overlay opacity-nya kosong. Berarti kita bikin yang langsung show aja.
coba kita bedain ya, ini dibikin gelap banget deh. Oh, dibikin gelap banget berarti yang gini. Bikin gelap. Nah, harusnya ini gelap banget. Nah, untuk membedakan opacity-nya. Opacity-nya 0, opacity-nya 1. Oke. Harusnya ada show di sini. Show, kalau show kan ini harusnya opacity-nya 1. Oke, kita masih bisa ngeblok ya. Background kita ganti black aja. Oke, sebentar. Berarti gini aja lebih gampang ya. Div loading overlay. Nah, ini H1 loading. Terus kita buat sendiri aja deh, nggak perlu bantuan tadi, kecuali spinnernya ini terus. Oke. Nah, berarti CSS nya kita breakdown dulu satu-satu. Ini sorry ya, tadi sebenarnya udah bener ini, kebiasaan saya nggak ngimport CSS, import ininya dulu. Nah, udah di sini aja deh, karena loading ini bakal dipakai di apps, jadi kita import aja di apps. Import tt asset tt css terus loading css. Nah, ada di sini. Oke, kita cek dulu. Nah, ini ya udah loading, warnanya ini kita ubah dulu, tadinya 0,5 kita ganti 0,3 agak lebih jelas, 0,5 0,8 deh. Oke, 7 aja. Oke. Nah, di sini saya kurang setuju dengan tampilan ini. Saya coba modify dulu ya. Posisi flex aja. Tadi posisinya apa? Posisi flex, justify content center, align item center. Oke. Kita coba buka ini, harusnya ini tinggal gini aja teman-teman. Nah, ini tinggal ke atas ya. Coba kita ini, saya komen dulu. Oke. Nah, ini udah nggak bakal bisa diapa-apain ya. Oke, harusnya show ini kita nggak perlu step seperti itu, karena cuman nanti hilang apa enggak. Berarti kita cuman butuh loading overlay. Oh, ini nggak butuh. Oke, loading overlay, visibilitasnya langsung kita aktifin aja, nggak perlu ini. Opacity-nya juga kita bikin 1 aja langsung. Opacity 1 langsung jelas itu. Nah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini posisinya fixed, harusnya di flex aja. Posisinya fixed, displaynya flex. Oke. Justify content center. Oke, benar. Terus align item center. Nah, udah di sini nih ya. Oke. Nah, ini udah. Sekarang kita bikin H1 loading. Oke, berarti kita butuh flexnya
text directionnya kolom. Nah teksnya ini kita ubah kelas name text. Kalau enggak gini aja, berarti loading overlay yang semua elemennya H1 langsung kita eksekusi. Color white. Nah ini udah ya. Tinggal kasih margin atas bawah, misal 1 rem, kiri kanan kosong. Oke. Jadi warnanya jangan terlalu putih. Oke, biarin aja deh. Nah berarti ini mending di setelah loading ini. Nah kita bikin mana ukurannya, ukuran. Oke, saya cari size nya. Nah ini size nya SM. Kita bikin ini 2 kali, yang satu ini SM. Kita pengen tahu hasilnya seperti apa. Nah size LG coba sebentar. SM LG. Ini enggak ada, berarti gini. Oh, size nya cuman 2 ya. Size nya cuman 2. Oke, kita bikin size nya small semua kali ya. Ya small aja, size small semua. Oke. Nah kita lihat ya. Oke, biar ada space nya kita kasih kelas mx3. Oke, kebanyakan 1. Ada. Oke, harusnya kalau kalian mau tambahin animasi silahkan text loadingnya. Saya seperti ini aja. Udah. Nah di sini kalau loadingnya false, mana tadi? Sorry. Nah ini kita add dulu deh. Add git commit m fit patch komponen loading. Nah daripada komponennya dipanggil satu-satu masing-masing patch, mending kita pusatkan di apps-nya. Nah, sekarang kita udah punya apps nih. Nah sebentar, ini home-nya saya close dulu. Nah kita ada kaitannya sama state management nih. Kemudian kita akan bikin mana tuh store-nya. Nah ini kita bikin state loading.js. Kita copy aja ini, copy loading. Kita nggak butuh semua ini, jadi kita cuman define state-nya langsung const, karena satu aja ya, const is loading start show apa ya, yang is loading patch is loading gitu aja deh. Kita define statusnya false. Nah ini seperti biasa, kalau satu ya udah kita define aja gini. Oke. Nah ini kita nggak butuh, cuman di sini tambahin loading set loading. Nah di sini harusnya tinggal nggak perlu titik-titik, langsung is loading, isinya dari action.value. Nah gini.
Oke, kita coba. Ini kita panggil reducernya ke dalam sini, loading. Nah, ini kita ganti ya, jangan sama, use reducer loading. Nah, oke, kita panggil di sini. Jangan lupa diimport dari loading. Nah, udah dapat. Kita udah, ini udah. Kita coba panggil ini di apps. Oke, import from React Redux tadi mana? Nah, ini use selector kita tampilkan dulu hasilnya. Cons, karena ini langsung is loading, berarti dari mana? Dari sini panggil callback functionnya state, kemudian ngambil state dot arahin ke namanya apa, loading. Oke, kita cek dulu JSON stringify. Nah, oke, kita cek dulu. Ini false ya teman-teman. Oke, nah ini false nih ya, kalau teman-teman lihat false hasilnya. Nah, kita harus trigger itu menggunakan button. Coba kita demokan dulu di sini. Kita pakai button biasa aja dulu. Button, oke. Set loading misalnya. Kita bikin event on clicknya. On click salah. Aduh. On click ini kita akan jalankan dispatch-nya, berarti use dispatch. Ini sebagai contoh dulu ya. Cons dispatch tch. Oke, gini. Nah, kita panggil langsung aja, kita bikin biar cepet. Fungsinya saya handle di dalam sini. Dispatch. Kemudian tipenya jangan lupa, tipenya tadi set loading ya. Set loading, terus value-nya true misalnya. Nah, sekarang kita coba ya, yang semula false. Nah, ini sekarang jadi true. Oh, tetap ini ya hasilnya. Sorry ya, ini berarti manggilnya is loading. Nah, harus tetap ini true. Oke, sekarang kita balik lagi nih. Kita ambil is loading ini sebagai acuan di sini. Nah, kita negasiin aja. True, false, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita tinggal nginjek dengan perintah ini. Perintahnya true atau false. Oke, jadi kita dapat gambaran nih. Ini udah nggak butuh, ini nggak butuh lagi. Nah, sekarang kalau is loadingnya true, berarti ngapain? Kalau is loadingnya true, nah is loadingnya true, kita akan menjalankan loading ini teman-teman. Nah, kalau false berarti kita akan menjalankan codingan ini gitu. Oke, mainnya, tosnya kita nggak masukin aja. Oh, boleh deh. Sebentar. Sepertinya kita tetap butuh ini, dihapus deh. Oh, sebentar, biar gampang gini.
Nah ini gini, is loading tadi ya. Oke. Nah berarti gini aja logiknya, is kalau loadingnya true tampilkan page ini gitu aja. Nah udah, tapi kalau nggak ada loading ya udah tampilin ini gitu aja. Nah ini kan udah nih. Nah sekarang kita coba implementasikan loading tadi ke dalam login. Berarti kita set dulu nih udah semua, git add, git commit, fetch, add, store, loading, and udah gini aja, git push origin development. Oke, sudah. Nah sekarang loading udah ada, sekarang tugas kita implementasi loading tadi ke login ini gitu ya teman-teman. Nah login ini udah nggak butuh, bukan ini lagi, berarti kita butuhnya ini dari loading. Kita cek dulu loading. Nah ya, nah di dalam sini isinya is loading. Ya benar, kita harusnya kita nggak butuh ini lagi ding, kita cuman butuh dispatch untuk nge-trigger store masing-masing gitu. Nah di sini kita akan ngeset di sini nih loadingnya, dispatch. Nah ini tipenya dia akan cari ya, sebentar saya Oke, kita coba ya implementasi tipe loadingnya tadi apa, set loading ya. Jadi tetap manggilnya gimana, tipe. Oke seperti ini, terus value nya kita buat true, langsung aja. Loading, set loading. Oke, biar nggak terlalu memakan space, kita bikin yang seperti ini aja tampilannya. Oke, set loading true. Nah kita tambahkan di dalam dot finally ini teman-teman. Finally kita memanfaatkan loadingnya jadi false. Oke, kita udah punya loading true sama loading false. Oke, kita akan ke login, kemudian kita akan masukkan putra at apa ya tadi ya, marketid.com, terus passwordnya masukin. Nah ini modalnya ternyata lebih tinggi. Oke, berarti PR kita harus bikin CSS yang Z indeksnya itu lebih kuat daripada, nah kita bikin yang value nya ini lebih tinggi gitu. Oke, coba lagi login putra@mail.com password. Nah ini kalau kita salah dulu. Oke. Nah ini loading ya, kalau salah ini ketinggian sih kayaknya, harusnya 100 aja udah cukup deh. Coba kita masukin lagi ya, kita masukin dulu yang enggak ada. Oke, password. Nah ini kan udah. Nah sekarang kita coba pakai mandala putra
market ID, sorry saya lupa, password. Nah oke, nah sudah aman. Oke, kita akan terapkan hal yang sama ke dalam register juga teman-teman. Register belum register. Nah ini ya, registernya akan kita siapkan juga untuk register mana. Nah, registernya jangan lupa kita harus import dulu dispatchnya. Oke, karena kita tugasnya cuman ngedes cons use dispatch stores dispatch. Sebenarnya kita bisa bikin custom hook ya. Ya udah biarin aja pakai gini. Kita implementasikan yang sama, langsung aja copy biar cepet. Ini set loading, kemudian kita implementasikan ke finally. Oke. Nah, ini jangan lupa di false. Oke, kalau sudah kita coba praktek register dengan yang sudah ada dulu aja, putra@mail.com. Nah ini kekurangannya kok, kita kalau gini error 1 error semua, berarti memang kita harus menambahkan pengkondisian di sini, harus ada touch-nya dulu gitu. formic dot touch dot full name. Nah coba kalau dengan cara seperti ini. Nah kita coba lagi ya, implementasikan ini ke dalam sini. Aku coba ini, saya pengennya kalau nggak di touch ya nggak error, langsung ke semua ya. Berarti di sini harus nambahin tambahkan blur apa touch ya. Oke, coba kita cek dulu. Ini yang baru, sorry. Ini ada perbaikan ya, memang jaringannya lama banget. Kita pindah ke branch development, kemudian search, kita ke bagian kompo apa ya tadi mau lihat apa ya, input page gin on blur ya Allah. Oke, kita tambahkan on blur, terus di sini tambahkan touch kan. Oke, jadi dia harusnya kalau kita samakan semua ya, on blur semua dulu, on blur udah, kemudian di sini ditambahkan touch dot email dan di sini juga touch dot email dan oke. Lalu jangan lupa di sini juga tambahkan formic dot pantes ngetouch semua tadi, semua ya. Ada kesalahan di sini, kita mungkin harus teliti lagi. Touch dot password di sini, dan ini password juga. Nah, yang di sini dot password. Oke, kita cek dulu.
Nah kalau dia nggak di trigger semua nggak muncul, jadi kalau cuma satu gini ya udah yang muncul ini hasil touchnya. Nah ini lebih bagus. Tommy misal kita asumsikan dengan email yang sudah ada dulu, marketid.com, lalu password. Kita coba register. Nah sudah benar. Kemudian kita coba menggunakan akun yang Mandala, misalnya Mandala dengan passwordnya sama, Mandala. Nah, kita gunain akun yang benar. Oke, udah benar. Kemudian kita harus login pakai akun Mandala. Nah ini juga nih ya, udah ke touch duluan. Sekalian kita benerin bagian login. Coba ini ada kesalahan di sini nih. Kalau gini benar berarti nggak perlu. Nah cuman di touchnya nggak bisa dia tuh teman-teman. Di touchnya nggak ada perubahan. Nah ketika di enter baru perubahannya ke trigger semua. Maka kita perlu nambahin on blur untuk formic handle blurnya, touchnya. Ya kan tadi kita cek dulu ya, touch bener nggak? Oh on blur, blur on apa sih ini namanya? Handle blur. Udah kita pasang juga di sini handle blur. Jangan lupa ditambahkan pengkondisian touch di sini ya, touch.email dan berarti. Oke, nah ini copy aja langsung ke sini dan password. Kalau teman-teman mau rapihin ininya silahkan ya, saya di tag HTML, touch email ada. Jangan lupa di message-nya juga di sini dan di sini diganti password. Oke. Nah kita touch udah. Nah kalau sekarang nge-touch satu nggak kena semua. Mandala add, kita coba salahkan dulu password. Nah oke. Email not register. Sekarang kita coba pas Mandala at marketid.com. Kemudian kita passwordnya salahkan dulu. Oke, wrong password. Nah, password. Oke. Coba tes. Oke. Sudah login. See you next time.